Pertama-tama, malaikat maut itu ingin mencabut ruh kita dari mulut dulu. Ya, dari mulut. Yang kedua, tidak bisa dari mulut, nanti kita ceritakan tangan. Tidak juga bisa malaikat maut itu mencabut ruh kita dari tangan, kaki, poi ke kaki. Tidak juga bisa poi ke telinga. Tidak juga bisa malaikat maut itu mencabut ruh kita dari telinga, dari mata. Terakhir. Yaitu ada 5 proses perjalanan nyawa kita akan dicoba oleh malaikat maut mencabut ruh kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Alhamdulillah. A'udzubillahi karim wa bi kalimatillah tammatillah yujawzuna barul fajr wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju biha wa min syarri ma zarati wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kita dapat datang ke rumah Allah yang mulia ini. Di tempat mulia ini selama kita duduk itu selalu saya sampaikan baik melalui khotib maupun ceramah agama bahwa kita duduk di sini ini itu malaikat sibuk mendoakan kita. Pertama, doa malaikat itu supaya kita diberi maghfirah, keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan percaya bahwa kalau malaikat mendoakan kita, insyaallah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ia terhindar pada noda dan dosa. Untuk itu marilah kita ramaikan selalu, bukan saja di waktu GSSB ini, tetapi kita menghimbau kiranya di dalam waktu yang 5 waktu itu kita penuhi masjid kita ini, jangan kita tinggalkan para jemaah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan salawat salam atas junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang mendengarkan salawat Nabi itu tidak diikutinya, itu orang kiki namanya. Ya Bu, ya. Ya Pak ya. Tahu orang kiki kan? Ya Pak. Ya Pak. Orang kiki. Jadi di mana kita dengar orang baca selawat, kita iringi. Ya, kalau tidak sakit pun dalam hati, kita tetap kita iringi. Kemudian yang terhormat, yang saya muliakan yaitu pengurus masjid secara menyeluruh. Kemudian Bapak RT RW Kepala Dusun dan juga Mursyidin seperti Tuan Guru kami Khalifah Basir nampaknya hadir pada saat ini. Alhamdulillah, Tuan Guru ini kalau datang seperti ini juga membawa berkah kepada kita. Ya, karena dia itu selalu hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kami hormati para jemaah, nah disebutkan lagi ibu-ibu, ketua wirid majian kami ibu-ibu, dan secara menyeluruh bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada saat ini. Baiklah, saya akan coba. Saya ketika sebagai selingan ya, sebelum judul saya sampaikan. Saya ketika Imam Syafi'i
berkunjung ke jemaah Imam Hanafi. Ya. Itu Imam Syafi'i tidak berkunut. Pengikutnya, kalau Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi itu tidak jumpa orang ini lagi. Ada jaraknya jauhnya lebih kurang 500 tahun. Ya, 500 tahun. Tetapi pengikut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi sampai detik ini insya Allah masih ada. Makanya saya ceritakan ini. Alhamdulillah bagi yang telah mengetahui, ya belum, insya Allah pada malam ini dia akan mengetahui. Inilah salah satu bentuk kegunaan kita ini datang ini. Dan salah satu pemeliharaan iman kita kalau kita selalu mendengarkan dakwah Islamiyah. Seketika pengikut Imam Syafi'i berkunjung ke Imam Hanafi, itu tidak berkunut orang ini. Tidak berkunut. Ya. Seketika pengikut Imam Hanafi pergi ke Imam Syafi'i, berkunut orang itu. Begitu orang yang hebat para jemaah bapak-bapak rahimakumullah. Ya. Itu kadang-kadang kan begitu. Tibunya berkunut lagang tadi, ninyo yang biasa berkunut, lopehkannya tangan. Itu orang pemalih kalau aku. Orang pemalih kalau aku menilai. Aku agak kasar aku kalau ceramah. Ya, tersawbuhnya para jemaah. Ya, orang pemalih. Tidak pandai memperdomani surat An-Nahl ayat 125 itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah hai Muhammad manusia itu dengan bijaksana. Bil hikmah di sini bukan menyelesaikan pertentangan, pertikaian saja. Tetapi sikon, situasi dan kondisi di mana kita tempat sholat itu kita turuti. Itu orang hebat. Ini metode dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama. Ya. Jadi kalau masuk kita masjid takwa, tidak berkunut, ya tidak berkunut, jangan salah. Masuk kita ke sini seperti tadi kunut imam, kunut kita. Lupa imam, kita tidak berkunut. Tidak jadi masalah. Jangan ribut. Ya, kadang-kadang kan nak berkunut, imam biasa dia berkunut, situ tidak berkunut, dia ribut kita. Tidak, biasa-biasa. Boleh berkunut, boleh tidak. Ya. Menengok sikonnya sesuai kondisi. Kalau saya di LP sana, sudah 7 kelapasnya. Saya pembinaan di LP itu. Ya. Maaf, mu'alaf kita sudah 49 orang. Mu'alaf masa Islam itu. Ya. Itu saya anjurkan berkunut. Semenjak saya masuk di sana, belum ada penghuninya masjid lapas itu. Sekarang sampai sekarang insya Allah sudah ada penghuninya solat tiap waktu. 5 waktu sehari semalam. Dan solat lainnya, itu saya anjurkan. Ustaz-ustaz berkunut kalau sampai di sini. Dalam bulan puasa, 15 ke bawah itu berkunut. Ya. Ada pula ustaz sampai sana tidak mau berkunut. Sikonnya tidak dibacanya. Surah An-Nahl ayat 125 itu hadirin para jemaah. Harus begitu. Ya, berkunut sana. Anak berkunut, babanya iman tidak berkunut. Lupa. Al-insanu dhaifun, manusia itu bersifat lupa. Lupa dia tidak berkunut kita. Jangan kita ngomong Pak Imam itu tidak berkunut. Ya tidak salah kita. Ya. Saya coba hadirin para jemaah. Apalah kau buat judulnya, ya? Judul pagi kau apalah kau buat, Mas Jano. Nanti mikir-mikir kau tadi, sudah bertahlilan tadi, mikir kau. Ada 3 judul yang akan saya sampaikan. Saya pilih dalam 3 ini. Pertama, sumber dosa, ya. Yang kedua, proses perjalanan hidup manusia. Yang ketiga, proses nyawa. Seketika malaikat mencabut ruh kita. Kau tengok-tengok betul nuntu nanti tinggal kan ya. Nggak copet mati. Ya. Iya Pak ya. Nah, mungkin mundur-mundur lah berangkai ya. Berangkai kita doakan. Kita bacakan Fatihah untuk saudara-saudari kita yang telah berangkat. Semoga berkah Fatihah ini mereka itu disehatkan oleh Allah. Semua amalnya diterima,
Selamat pergi dan pulang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya coba pagi hari yang bahagia ini dengan judul proses perjalanan nyawa seketika dicabut oleh malaikat maut. Sesuai dengan awak kena tu kakak cobek dicabut malaikat maut. Sebenarnya masalah tu mudu nut buat tawang tu Allah Taala tadi ya. Nak mudu tiba masuk ini cabut. Tapi yang pada zahiriahnya nentu kulah nak cobek. Maka sesuaikan dengan judul ini. Coba para jemaah. Pertama-tama malaikat maut itu ingin mencabut ruh kita dari mulut dulu. Ya. Dari mulut. Yang kedua, tidak bisa dari mulut, nanti kita ceritakan tangan. Tidak juga bisa malaikat maut itu mencabut ruh kita dari tangan, kaki, poi ke kaki. Tidak juga bisa poi ke telinga. Tidak juga bisa malaikat maut itu mencabut ruh kita dari telinga, dari mata. Terakhir. Yaitu ada 5 proses perjalanan nyawa kita akan dicoba oleh malaikat maut mencabut ruh kita ini. Pertama kita coba ke ceramah sebentar aja para jemaah sampai selesai lah. Ya, sampai selesai. Ya. Ruh kita itu akan dicabut seketika malaikat maut itu datang ingin mencabut ruh kita. Apa kata malaikat maut? Hai si Polani, si Polan, saya ingin mencabut ruh engkau ini dari mulut. Ini keterangan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Apa kata mulut? Kata mulut, hei malaikat maut, engkau jangan coba-coba mencabut ruh saya ini dari mulut. Kenapa kata malaikat maut? Karena saya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalinya selalu mencari, hei malaikat maut, engkau jangan coba-coba mencabut ruh saya ini dari mulut. Kenapa? Kata malaikat maut. Tidak bisa dia menjawab. Kenapa? Karena dia yang keluar dari mulutnya, tutumbuk kakinya, tutimpu kayu, kok dipegangnya air seperti ku jatuh, cari dengan dia keluar, hancur damai bantu, bapak bantu, tangkok dia mau labak. InsyaAllah tidak bisa. Seketika malaikat maut mencabut ruh kita, tidak bisa dia menjawab. Tapi saya yakin seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, tahlilan tadi, ya. Afdalu bizikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada yang bertanya, Pak, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa pakai afdalu? Sedangkan di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 19, coba kita buka sekarang. Surat Muhammad ayat 19 tidak ada pakai afdalu. Langsung fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada afdalunya. Apakah saya itu menambah-nambah? Apakah orang itu menambah-nambah? Tidak. Kalau orang itu menambah-nambah, hukum yang tidak diketahuinya. Seperti saya sekarang, bapak bertanya, para jemaah bertanya, Pak Ustadz, ini apa hukumnya? Saya tidak dapat. Saya tidak dapat yang ditanyakan. Saya jawab juga. Maka itu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
siap-siaplah orang itu masuk api neraka. Jadi dia menjaga Genzi, Pak Ustaz Ismail selalu turun mimbar, naik mimbar, ceramah kenal, ceramah siko. Ditanyakan oleh para jemaah, ini dapat dia, tapi dia menjaga Genzi, disampaikan juga, dijawabkan juga. Man kazaba alayya muta'amidan falyatabawa maq'adahu nar. Siapa yang menambah ketentuanku, kata Rasulullah, yang datang daripada Allah, falyatabawa maq'adahu nar. Siap-siaplah dia masuk neraka. Jangan coba, Pak, Bu. Kalau lain anak bertanya ke awak ini dapat hukum, tapi tak menyenangkan hati anak, awak jawab je, neraka. Nak masuk neraka, Bu? Bu? Oh, Bu? Aku boleh nuri ingat tak mau tahu dulu. Entah boleh ingat. Coba. Kemudian, afdalu bizikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalu itu adalah hadis Rasulullah SAW. Kita sumber hukum kita para jemaah ada 5. Pertama Quran, kedua sunnah, yang ketiga ijma', ketiga ihsan, qiyas, kelima ihsan. Pintu-pintu kebaikan namanya. Walaupun tidak ada dikerjakan oleh Rasulullah, tapi baik dia terima, itu termasuk sumber hukum kita. Ikut kadang-kadang kan nilai dalam Quran dan Sunnah lah. Janganlah bermasalah daripada kita. Ikut kadang-kadang sahabat ini kata, apalah menunggu-nunggu kepala kuru. La ilaha illallah, la ilaha illallah, menunggu kepala kuru. Buceme kapulullah. Janganlah cuba. Oh lah tidak. Cobalah kita kompromikan. Apalagi bentuk hukum ini. Amruhum syura bainahum. Urusan mereka itu bermusyawarah mereka. Apalagi tentang masalah hukum. Kita satukanlah. Janganlah wasalah menyalahkan juga. Nak bukunut ini. Nak ini bukunut ini malah. Ya. Ikut sobek perlu kawan menunggu kepala kuru. Ya. Kemudian hadirin para jemaah, la ilaha illallah, siapa-siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, ruhnya akan pergi, jasad akan tinggal. Sebelum ruhnya pergi, jasad tinggal, terucapkan olehnya kalimah la ilaha illallah. Sekurang-kurangnya Allah dakhalal jannah, kata Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Tirmizi, masuk surga. Tapi bukan mudah seperti sekarang ini, hadirin para jemaah. Kemudah. Kalau lagi itu sonang tempat ustaznya. Esok kan mati, esok kepetuakan di kumili, kepetuakan dia adik, kepetuakan di sana. Doketkan telinga ku, la ilaha illallah. Ini mau menerima para jemaah? Tak mau. Pasal jalan dari tempuh, pasal kaji dari ulang-ulang, lah menjadi darah daging dalam batang tubuh kita, tutumuk kaki Allah. Itu baru ya, insyaAllah. Malaikat maut tu nak dokek tu. No toloknya merapi mulut awak. Hai malaikat maut, yang kau jangan coba-coba mencabut kuasa ini dari mulut ini. Kenapa, kata malaikat maut? Karena saya selalu berzikir kepada Allah. Inilah dia orangnya. Apa ini pegangnya, jatuh umpamanya dia Allah. Ya, insyaAllah. Nah, kemudian siapa-siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, akhir perkataannya ruh akan pergi, jasad akan tinggal, terucapkan olehnya kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Pasal kaji dia ulang, pasal jalan dia ditempuh, untung-untung menjadi darah daging dalam tubuh awak secara refleks, tidak diajar lagi. Ikut kadang-kadang mati awak berkolah tunggu kata ke bawah. Dah bila ke matinya. Di bulan belung-belunguk saudara-saudari awak, sanak pemilih awak, anak awak, ayah awak. Ya, yang masih hidup. Datang ke situ. Lokek pangkat telinganya. Ingat kaji apa tak nak? Kaji apa tak nak? Ingat nak? La ilaha illallah. Kalau lah lagang tadin, pak terjatuh ikut.
ke bawah. Allah. Terjatuh, tersifat Allah. Apa kerja Allah. Nampak nyamuk. Sudah tambah bismillahirrahmanirrahim. Tambah Allah. InsyaAllah. Ini perlu diajar. Tapi kalau nak mau ajar je, ini mengapa ini salah tu. Ya bu ya? Ya Pak? Pak? Ikut apa? Lu kemau dia. Ya? Coba bayangkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kebiasaannya tiap-tiap rumah, walaupun rumah pribadinya, itu tetap memberikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tak pernah dilupakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke sahabat-sahabati. Walaupun rumah pribadinya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak belah bihiyu. Sekarang timbul pertanyaan, Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang modal baru. Mak belabu babu ada yang diajarkan oleh Jibril di dalam bulan Ramadan. Malaikat Jibril mengajarkan. Apa yang diajarkan? Tiap-tiap orang memberikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mak berlebih hiu pahalu itu, mak berlebih hiu pendapatan itu, malaikat mengajarkan kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mukminin, itu tambah. Hai orang mukmin. Ini kebiasaan Rasulullah. Seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Siti Aisyah mengejar ke pintu. Nulaga Siti Aisyah awak ke dia. Ya, entah tahu, entah ini suami pulang obeh-obeh. Kadang-kadang maaf, pakaian penuh senonoh. Ya. Bu, iya Bu. Nah, iya katanya. Ya Pak. Apa mau? Ya. Seketika itu duduk Siti Aisyah, gulianglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pangkuan Siti Aisyah. Ya, guliang Rasulullah di pangkuan Siti Aisyah. Pak. Tapi kalau lah ya nak menantu awak di rumah, kalau nak meniru perbuatan Rasulullah, laqad kana Rasulullah uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Rasul itu ketika Siti Aisyah mengajak pintu duduk guliang Rasulullah pangkuan Siti Aisyah. Kalau lah yang nak menantu awak di rumah, mau jangan ditiru jaga itu lah. Ya walaupun ya walaupun lah kodek kana itu lain, tapi lain pula tempatnya para jemaah. Ya. Seketika itu Rasulullah guliang di pangkuan Siti Aisyah, ya, menangislah Siti Aisyah. Menangis Siti Aisyah. Apa yang ditangiskan oleh Siti Aisyah? Dibilangnya uban Rasul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa uban Rasulullah itu dibilangnya waktu itu 10 oleh nombor uban Rasul. Aku dah rumah Pak, Bu, nak mau etong uban aku, saya toleh. Saya toleh, kata etong le duit. Maksudnya apa? Setelah Siti Aisyah muetong uban Rasulullah sebanyak 7 helai, itu menangis Siti Aisyah. Menangis Siti Aisyah. Apa yang ditangiskan Siti Aisyah? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini meninggal nanti, siapa lagi pemimpin umat ini? Rupanya bukan Rasulullah saja yang memikirkan umat ini, ummati, tetapi istrinya Siti Aisyah juga memikirkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian harinya. Tentu dia ayah menetes ke muka Rasulullah,
jago Rasulullah para jemaah. Jago, ditengoknya Siti Aisyah, dia memanggil Siti Aisyah tu kan, takkan awak memanggil ada para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu. Mana tu yang lain, dia tidur. Mana tu odok, lain pula nombor odok ke suaminya. Kalah. Ni dah banyak bagi umat kalah. Saya dah tidur nak kiamat umat tu. Kiamat isi, ya. Lain pula nombor abang. Lain pula nombor bapa. Pa. Oh, pa. Oh, Tuhan. Buat apa? Buat apa? Oh, lah tu buat apa awak sana buat apa? Jangan kau suami awak buat apa-apa boleh. Ya, ala barat tu leh. Ala awak melai kau. Ya. Ya. Kena lah. Orang tinggal itu. Kalau lain. Pa. Oh, bu. Pa. Bu. Oh, Tuhan. Ya. Allah. Ya. Salah ke itu Pak Ustaz? Salah. Ya, salah. Masa kau suami awak memanggil papa pula. Kau ibu awak, ibu. Allah telah ibu dulu telah. Ya. Seketika itu hadirin para jemaah. Kurang 10 minit lah. 9 jam ya. Seketika itu jago Rasulullah nampak Siti Aisyah menangis, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada jemaah bapak-bapak ibu-ibu. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah? Hai Siti Aisyah, kenapa engkau menangis? Sebutnya lah, setelah engkau meninggal ini, ya Rasulullah, siapa lagi pemimpin umat ini? Engkau akan mati dahulu. Kata Siti Aisyah, Bu Siti Aisyah, Rasulullah mati Pak. Ya Pak? Kalau awak tu kadang-kadang. Dah Bu. Apa lagi apa-apa kau untung apa-apa kau elok Bu. Ya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah, hai Siti Aisyah, kalau orang itu meninggal dunia nanti, apa yang paling berat kata Rasulullah kepada Siti Aisyah? Maka dijawab oleh Siti Aisyah, yang paling berat dirasakan oleh mayat itu nanti, seketika orang itu telah mati, yaitu dikala waktu dalam keranda, kata Siti Aisyah. Makanya dalam keranda itu topek nak dibuat orang tua-tua, Pak, Bu. Jangan diberiakan tu. Awak nak beriakan kadang-kadang. Dah awak nak faham. Kaji jangan selapih tu, selapih. Ya, dah jelas Pak. Kaji jangan selapih, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis. Kami tahlil adanya, pakai gigi boleh sabit. Gigi 1, gigi 2, gigi 3. La ilaha illallah. Naik gigi 2. La ilaha illallah. Naik gigi 3. Tu lah. Kadang-kadang tu topik kalimat tu lah. Pakai lai sana ni. La ilaha illallah. Lai tu lai. Lai Pak. Lai. Itu kaji batinnya tu nah. Itu sama kelipah-kelipah tu nah. Bisa aku kaji mana tu. Kalau kaji aku habis. Ni lah nak orang pergi ke surau lah. Masa gigi-gigi boleh sabit. Oh nak aku kalau dia aku, Pak, Bu, nak gigi 1000 lantak batu. Nampak tu kalimat jambel. Benar. Dan ini dirasukannya tanya Pak. Man lam yasud lam yadri. Siapa yang merasa itulah orang yang mendapat. Warna Allah Ta'ala itu tanya, Pak Ustaz, tahu Pak Ustaz warna Allah Ta'ala? Na'udzubillah min salik. Tapi kalau aku bisa menjawab, kata menurut akal, tapi benar. Hitam. Apa namanya? Hitam manih. Hitam manih. Manihnya dapat dirasu, hitamnya ini nampak. Tapi nya dapat dirasu. Seketika itu di dalam keranda, karena apa? Oleh orang tua awak diiringi dengan Fatihah. Betul enggak Pak? Betul enggak Pak? Iku kena nak sonang sama ni. Bos sudah bunggu-bunggu mau pur.
Pada moga-moga timbul-timbul mepur. Ya auzubillah. Janganlah ini generasi kita akan diturunkan seperti ini. Generasi awak tu nak lagai kubon nanti kena nak sonak. Ya, apalagi kau nak HP. Ha. Di mana gini? Mau ikut di bawah jembatan. Cepatlah. Aku pada perlu ni ko. Oh, yo. Oh, pur. Ya. Akhirnya antara orang yang ditinggalkan dengan orang di dalam keranda itu sangatlah hubungan. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, para bapak-bapak, para bapak, jangan awak banyak bual non tidur lah di kala itu. Mencarilah apalah. Ya. Kenapa? Karena orang yang di dalam keranda itu mengharapkan kok Fatihah seperti yang buat orang tu. Kita bacakan Fatihah mau berangkat tadi, langkah selangkah. Baca Fatihah, langkah selangkah. Baca Fatihah, langkah selangkah. Fatihah. Ya Pak ya? Maaf Pak. Agak orang berang lagi. Fatihah. Bukan Fatihah. Fatihah. Pakai tata marbutoh menurut Nausarab. Tanya dia adik. Pak Imam. Pakai tata marbutoh. Jadi kalau dibacakan seperti tadi, awak ngirim Fatihah tadi kepada anggota GSSB awak yang poi, Mas Slamet poi pulang. Aku bacakan Fatihah. Kurang lengkap. Fatihah kurang lengkap. Fatihah baru lengkap. Kubacakan Fatihah untuk menolong ruh bapakku atau ibuku atau saudaraku atau kaum muslimin wal muslimat. Al-Fatihah baru lengkap. Kalau Fatihah sampai itu. Kalau Fatihah sampai. Kalau ini sampai, dah orang yang ini sampai. Habis aku baca Yasin satu di rumah. Siapa kau baca ni? Kalau ini sampai. Sampai. Orang yang mengiringkan Fatihah, orang yang mengiringkan doa, orang membacakan ayat-ayat supaya disampaikan pada ruh orang mati, sampai. Ya, tidak ada dia tidak sampai. Contoh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kuburan, apa yang dibacanya Pak, Bu? Tetap membaca Assalamualaikum ya ahla diyar wal mu'mini wal muslimin. Yang kedua, ketika Siti Aisyah istri Rasulullah SAW disuruh oleh Rasulullah di kuburan Baqi kota Madinah, pergi ke kuburan. Apa kau kami situ, kata Siti Aisyah, maghfirah, doakan orang yang telah mati itu, maghfirah, keampunan. Tandanya bukti kalau ini sampai, ini kan disuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia sendiri berbuat untuk mendoakan dengan Assalamualaikumnya. Itu bukti tanda sampai di tempat jemaah. Jadi kalau lain menyebut ini sampai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa orang? Mak aku baca ya sebab satu. Aku mau nongol tu. Itu zani baca ya. Nak merosai rasanya. Melayang-layang badan tu para jemaah. Pernah terjadi itu. Tukobanya lah mati, dibaca ke orang Yasin. Ya, rasudinya pulangnya, sobutnya melayang-layang badannya itu rasudinya. Ya, itu tandanya. Di atas dunia sambil terasul sampai. Kemudian setelah itu ditanya lagi oleh Rasulullah SAW. Ya. Apa yang ditanya oleh Rasulullah? Setelah di dalam keranda itu apa lagi yang paling berat? Kata Rasulullah kepada Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, Allah dan Rasulullah lebih mengetahuinya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang paling berat oleh mayat itu nanti yang dirasakan setelah di dalam keranda itu adalah di dalam kuburnya. Itu dinamakan alam barzah. Alam barzah itu antara hidup dengan mati. Katukan mati hidup, katukan hidup lah mati.
Tanu hidup 7 langkah meninggalkan kuburan itu kedengaran oleh mayat ini suara sandal kita. Dan dikala waktu dalam keranda tadi juga kedengaran apu kerojo ke pemilih-pemilihnya dan ditinggalkan, itu diketahui oleh mayat. Itu tanda hidup alam barzah antara hidup dengan mati. Di situlah hadirin berjemaah. Adanya proses perjalanan hidup ruh dicabut oleh malaikat Jibril tadi, malaikat maut tadi, di alam barzah ini pun perlu waktu kita di melalui malaikat maut ini melalui tangan, tidak bisa melalui lidah, melalui tangan, itu keluar sedekah dari tangannya nanti. Hai malaikat maut, engkau jangan coba mencabut ruh saya ini dari tangan saya ini. Kenapa kata malaikat maut? Karena selalu saya bersedekah. Jadi bersedekah ke seperti tadi itu. Lai berapa bah? 2,000 ni laku tu. Usahlah. Padat terkekek pula. 2,000. Duit cubit pula tu lah. Astagfirullahaladzim. 5,000. 5,000 tengok duitnya, bu. Jangan disengaja-ngajukan duit tempel pula. Bu plastik pula lah. Ya. Untuk masjid ini, seperti ini, untuk perlu gerakan solat subuh kita ini. Betul-betul lah kita ramaikan. Susah koordinator kita, Al-Ustaz, Doktor, ya, Doktor Haji, ya. Doktor kita, Pak Yulisman, SAGMPD, susah menyatukan umat itu. Siapa? Alhamdulillah lah dapat disatukan dengan ramai kena Pak. Syukur kita kepada Allah. Ramai betul. Ya. Akhirnya apa? Seketika itu di alam barzah ini perlulah bantuan sedekah ini. Itu akan keluar nanti seketika malaikat maut ingin mencabut ruh kita, keluar dari tangannya setelah mulut tangan. Nak mampu dia mulut tangan, keluarlah sedekah kita di tangan ini. Di dalam kubur pun akan dibuktikan itu hadir pada jemaah alam barzah ini. Nanti datang itu di alam barzah itu menyerupai manusia, rancak pada itu rancak itu amalan sedekah kita di alam kubur itu, di alam barzah itu. Ya. Seketika itu kita bertanya, heran kita, siapa puluh kawan awak di alam kubur kok, di alam barzah? Kita tanya, hei, siapa engkau? Maka yang datang itu akan menjawab, saya adalah amalmu, yaitu amal sedekahmu. Setelah dijawab demikian, kubur yang begitu gelap menjadi terang, kubur yang begitu sempit menjadi lapang. Terakhir Pak, itulah lewat kah? Lah lewat pula. Terakhir. Kan apa tadi? Mulut, tangan, kaki, telinga, mata. Mata kelah. Potong lah ikut. Kalau lain waktu besok baru boleh sampaikan nanti tinggal. Ya. Ya Pak. Mata. Sampai ke mata malaikat maut itu nak bisa mencabut ruh bapa ni. Siapa Pak? Apa Pak? Apanya mati dulu. Ya. Ikut misal kenyang. Ya. Seketika itu sampai ke mata malaikat maut itu mencabut ruh kita nak mampu. Sampai ke mata akhirnya. Ya. Kata mata, hei malaikat maut, engkau jangan coba mencabut ruh saya ini dari mata. Kenapa? Aku selalu ku menengok Al-Quranul Karim itu. Selalu ku menengok orang berdakwah. Selalu ku menengok orang yang berzikir. Tapi kalau selalu mencegok-cegok orang mandi bagai, na'udzubillah. Unta. Ya. Jadi dipergunakan mata kita ini. Sehingga malaikat maut itu bisa mencabut ruhnya. Apa kata oleh malaikat maut? Maaf Pak ya. Kata malaikat maut, ya Allah ya Tuhan, saya tidak bisa mencabut ruh orang itu. Tidak bisa. Kenapa? Kata malaikat maut, kata kepada Allah, karena seluruh jasadnya berzikir kepada Allah, seluruh amalnya akan dikeluarkan dari batang tubuhnya di kala itu. Di mana tanya menjawab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Para jemaah, bapak, ibu,
coba hadapkan telapak tanganmu kepadaku. Ya Pak ya. Tapi apa lelok Pak? Ya. Dihadapkanlah telapak tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ditulislah kalimat di telapak tangan malaikat maut itu kalimat Allah. Apabila engkau berhadapan orang akan Sidratul Maut itu lah tunggu-unguk kata ke bawah, tengokkan telapak tanganmu. Dikala itulah para jemaah, ya seperti bapak kita ini, ditengokkanlah bapaknya poin dulu Pak. Ya, dibaca oleh orang yang meninggal itu Allah, seketika itulah rohnya pergi keluar dari jasadnya ke hadarat Allah Subhanahu wa taala, tinggallah jasad. Kalimat Allah pasal kaji dia diulang, pasal jalan ditompu untuk menjadi darah daging bagi kita. Itulah kiranya yang dapat saya sampaikan. Nanti ada waktu untuk menyampaikan yang tinggal tadi, insyaallah kita sampaikan. Demikian dan terima kasih atas perhatian kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita berupa hidayah kepada kita, kesehatan rohani dan jasmani. Demikian dan terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.